Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jikri Yusuf. Saya dari kelas Teknologi Informasi B. NIM 2459201073. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan merencanakan SDM yang efektif. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi menurut Rifai 2004 yang halaman 35 tanpa didukung pegawai atau karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya, maka organisasi perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan datang. Karena itu diperlukan langkah-langkah manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan, fungsi pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia di manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Tujuan dari integrasi sistem adalah untuk menciptakan proses prediksi sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategi dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM atau sumber daya manusia. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan perencanaan SDM antara lain globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan komposisi angkatan kerja. Pergeseran karakteristika angkatan kerja yang ditandai oleh berkurangnya tingkat pertumbuhan tenaga kerja, semakin meningkatnya masa kerja bagi golongan tua, dan peningkatan diversitas tenaga kerja membuktikan perlunya kebutuhan perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Dengan demikian, proyeksi demografis terhadap angkatan kerja di masa depan akan membawa implikasi bagi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta perencanaan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut merupakan bagian dalam perencanaan sumber daya manusia yang meliputi pencapaian tujuan dan implementasi program-program dalam memperkembangkan perencanaan sumber. Perencanaan sumber manusia juga meliputi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program-program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi. Salah satu tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan jangka panjang organisasi. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menerjemahkan strategi bisnis dan menjamin kebutuhan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif melalui tahap tertentu. 2. Berbagai pengertian. Perencanaan SDM mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji secara sistematis keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi publik atau bisnis dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Adapun dalam perencanaan tersebut memerlukan suatu strategi yang di dalamnya terdapat seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia pada setiap level manajemen untuk menyelesaikan masalah organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi saat ini di masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Dengan demikian tujuan
Kesatuan sistem perencanaan tunggal biara terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategis planning, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan. Yang kedua, operasional planning, yang menunjukkan komitmen terhadap SDM atau sumber daya manusia. Dan yang ketiga, human resource planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang menggabungkan program pengembangan dan kebijakan SDM untuk memudahkan organisasi melakukan berbagai tindakan yang diperlukan daya manusia dengan perencanaan strategi. Manakala terjadi perubahan dan tuntunan perkembangan lingkungan organisasi yang demikian cepat, sedangkan tujuan pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi dan menghubungkan faktor-faktor perencanaan yang saling terkait, sistematik dan konsisten. Daya manusia pada organisasinya pada memperoleh manfaat berupa deskriptif atau kabelitif dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan, seperti yang sifatnya strategis atau yakni A. Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. Dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientitas dan mendidik partisipan serta menyajikan perluasan perspektif. Yang C. Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya, program-program spesifik dan aktivitas. Yang D. Mengembangkan atau sense of urgency dan komitmen untuk bertindak. Kemudian yang sifatnya operasional, perencanaan SDM yang dapat bermanfaat untuk kita semua, itu ada yang pertama, meningkatkan pendaya gunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik. Dua, menyelarasakan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, penghemat tenaga atau biaya waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan. Adapun pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya manusia organisasi di masa depan antara lain, manajer lini menangani aktivitas sumber daya manusia atau strategi dan manajerial. Sementara administrasi sumber daya manusia ditangani oleh pimpinan unit teknis operasional, manajer lini, dan biro kepegawaian atau sumber daya manusia saling berbagai tanggung jawab dan kegiatan dalam konteks manajer lini sebagai pemilik dan sumber daya. C. Departemen Sumber Daya Manusia berperan dalam melatih manajer dalam praktik-praktik sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya manusia kesadaran para manajer berhubungan dengan HR Council. 4. Tahapan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Menurut Jackson dan Schuler 1990, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang dispesifikasikan bagi perencanaan bisnis di masa depan. Yang B. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang D. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Keempat tahap tersebut dapat diimplementasikan pada pencapaian atau tujuan atau seperti jangka pendek kurang dari 1 tahun, misalnya jangka panjang menengah 2-3 tahun maupun jangka panjang lebih dari 3 tahun. Itu menurut Jack and Shell. Menawarkan suatu teknik perencanaan sumber daya manusia yang meliputi tahap itu terbagi menjadi 3: integrasi baik pada lingkungan eksternal, internal, atau organisasional. Yang kedua, posting atau peramalan atau ketersediaan supply dan demand sumber daya manusia saat ini dan masa depan, perencanaan bagi dokumen, pelatihan, promosi, dan lain-lain sebagainya. Orientasi yang ditujukan bagi manuver dan kemudian memberikan feedback
bagi proses awal. Sementara itu pendekatan yang digunakan dalam merencanakan sumber daya manusia adalah dengan action driven yang memudahkan organisasi untuk memfokuskan bagian tertentu dengan lebih akurat atau skill net daripada melakukan perhitungan numerik dengan angka yang besar untuk seluruh bagian organisasi. Perencanaan sumber daya manusia umumnya dipandang sebagai ciri penting dari tipe ideal model MSDM, meski pada praktiknya tidak selalu harus dijadikan prioritas utama. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kondisi penting dari integrasi bisnis dan strategi. Penyesuaian kebijakan yang paling tepat. Integrasi antara aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia terhadap pembagian bisnis sebaiknya memastikan bahwa kebutuhan perencanaan sumber daya manusia harus dilihat sebagai suatu tanggung jawab. Kesenjangan dalam perencanaan sumber daya manusia dalam perencanaan SDM tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Kendati telah ada perhitungan dan pertimbangan berdasarkan cenderungan dan data yang tersedia, tapi kemelencengan bisa saja terjadi. Hal ini wajar karena selain adanya dinamika organisasi juga adanya perubahan faktor lingkungan. Kebijakan yang tidak diantisipasi sebelumnya, proses perencanaan sering tidak berjalan sesuai mestinya karena kebijakan perencanaan tidak dibuat secara detail, sehingga terjadi kesenjangan antara kebijakan sebelumnya dan aspek teknis operasional secara empiris. Personal yang empiris dihadapi dalam perencanaan, dihadapi dalam daya manusia dalam pengembangan dan implementasinya dari strategi. Implementasinya dari strategi sumber daya manusia dapat dikelompokkan ke dalam 4 permasalahan. Menurut Rothwell 1995, yang pertama, perencanaan menjadi suatu problem yang dirasa tidak bermanfaat karena lingkungan eksternal organisasi meskipun nampak adanya peningkatan kebutuhan bagi perencanaan. Realitas dan bergesernya ke diuskan prioritas kebijakan dan strategi yang ditentukan oleh keterlibatan interest group yang memiliki power, kelompok faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat, manajemen dan keterampilan serta kemampuan manajer yang memiliki referensi bagi adaptasi pragmatik di luar konspirasi, dan rasa ketidakcukupan terhadap teori atau perencanaan yang dapat disebabkan oleh kurangnya data, kurangnya pengertian manajemen lini, dan kurangnya rencana korporasi. 4. Pendekatan teoritik betul yang dilakukan dalam pengujian kematangan perencanaan sumber daya manusia sangat idealistik dan preskriptif, di sisi lain tidak memenuhi realita organisasi dan cara manajer mengatasi masalah-masalah spesifik. Permasalahan tersebut merupakan sebuah resiko yang perlu adanya antisipasi dengan menerapkan aspek fleksibilitas. Manakala terjadi kesenjangan di lapangan, telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi secara cermat setiap perkembangan yang terjadi, karena pada dasarnya sebuah bangunan perencanaan SDM tidak harus dibongkar secara mendasar. Jika ada kekurangan dan kelemahan, tentu ada upaya mengatasi jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap perencanaan yang dibuat dengan menerapkan analisis atau SWOT atau SWOT. Implementasi perencanaan SDM, pemain teknik merupakan strategi poin dalam melaksanakan berbagai aktivitas, gaya manajerial, nilai dan budaya secara keseluruhan. Beberapa teknik. Hal ini seberapa jauh fleksibilitas dan efisiensi organisasi ditentukan oleh kebijakan pemerintah, baik fisikal maupun pasar tenaga kerja. Nilai tambahan yang diperoleh organisasi misalnya mengembangkan manusia atau pengurangan perpindahan tenaga kerja dalam memenuhi target Departemen Sumber Daya Manusia atau Penetapan Fungsi, dalam pengawasan pencapaian equal opportunity target dalam hal gender atau ras, sebagai bentuk internal dan eksternal atau benchmarking kooperasi dari perencanaan sumber daya manusia yang digunakan dalam bagian dari organisasi yang sama. Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis menggunakan beberapa kesimpulan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.